Tadi saya telepon Pak Dibyo. Dia bilang Indri libur. Siapa Pak Dibyo? Bos tempat Indri bekerja. Oh iya, sorry. Saya lupa cerita tentang dia. Pak Dibyo tahu kemana Indri pergi? Sasa juga sudah saya suruh mampir ke rumah Indri sewaktu berangkat. Dia bilang rumahnya kosong. Mereka pasti belum pulang. Sebaiknya kita tunggu sampai besok, Kak. Boleh saya nanya? Mungkin ini masalah pribadi, atau mungkin juga tidak. Masalah apa? Masalah Indri dan Wawan. Bukankah semuanya sudah saya ceritakan, Top? Iya, tapi yang belum kakak ceritain itu perasaan kakak sama mereka. Saya sangat merasa kehilangan, Top. Mereka telah terlalu banyak membantu saya. Tanpa mereka saya tidak akan duduk di sini bersama kamu sekarang. Wawan cedera gara-gara saya. Dia telah membela saya. Saya telah merasa bersalah telah melibatkan mereka dalam masalah saya. Kak Sisi punya perasaan khusus terhadap Wawan. Wawan tuh orangnya sangat melindungi. Dia itu penuh perhatian. Saya sangat menghargai apa yang telah dia lakukan terhadap saya, Top. Dia orangnya nggak beda jauh dengan kamu. Saya nggak tahu harus ngomong apa soal Wawan. Tapi yang pasti, saya sangat mengharapkan bisa bertemu dengan dia lagi. Mungkin perasaan Wawan sama dengan perasaan kakak. Dari mana kamu tahu? Tadi Kak Sisi bilang saya sama Wawan. Kalau saya punya hubungan keluarga dengan Kak Sisi. Wawan tidak. Kalau saya mencintai Kak Sisi sebagai saudara, maka Wawan pasti... Terlalu pagi untuk menyimpulkan demikian, Topi. Saya rasa tidak. Terus terang, saya belum begitu kenal baik dengan Wawan. Tapi kalau mendengar cerita tentang dia, saya yakin Wawan pasti bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Terima kasih, Top. Tapi kan kita belum tahu apa pendapat Wawan sendiri. Dia mencintai kakak. Saya yakin. Hanya orang yang sedang jatuh cinta, yang mau mengorbankan segala-galanya untuk orang yang dicintainya. Jadi, bagaimana pendapat Om dan Tante? Tante Santi orangnya baik. Om Heru juga nggak beda. Mereka nggak mungkin menghalang-halangi keinginan orang lain. Dan mereka juga nggak pernah membeda-bedakan orang. Itu yang saya tahu. Iya. Yang saya khawatirkan justru Indri dan Wawan. Mereka sengaja menghindar setelah tahu keadaan kamu. Rumah Tante. Kedudukan Om. Kalau ketemu, Kak Sisi bisa bilang pada mereka bahwa dalam keluarga kita nggak ada satupun yang membedakan orang karena masalah kaya atau miskin. Pasti akan saya jelaskan, Top. Tapi saya nggak yakin bisa ketemu kalau mereka sengaja menghindari kita. Kita akan menemukan mereka. Dan saya janji akan mencari mereka sampai ketemu. Gimana, Mbak? Lumayan, udah mulai kering. Udah deh, Mbak, nggak usah. Kenapa? Di kepala rasanya gatal banget, gerah lagi. Ya udah, asal kamu bisa jagain aja ya, tetap bersih. Mbak, sampai kapan sih kita di sini? Wan, lebih baik kamu belajar untuk melupakan Sisi. Mbak mengerti perasaanmu terhadap Sisi. Mbak juga tahu arti Sisi bagimu.
Tapi Mbak berharap kamu mau mengerti dan menyadari bahwa Sisi itu bukan tungkatan kita, Wan. Dia anak orang kaya. Kaya sekali. Mbak pernah diajak ke rumahnya, bertemu dengan keluarganya. Kenalan sama Tobi, adiknya, dan saudara sepupunya yang bernama Sasa dan Tori. Kita bukan apa-apa, Wan, dibanding sama mereka. Tapi saya nggak ingin sekali ketemu dengan keluarganya, Mbak. Saya hanya ingin ketemu dengan Sisi. Saya tahu siapa Sisi. Dia nggak pernah membeda-bedakan orang, Mbak. Mbak mengerti, Wan. Tapi itu kan Sisi yang dulu. Sisi yang terpaksa tinggal bersama kamu. Sekarang udah berubah, Wan. Saya nggak percaya Sisi berubah. Mungkin. Tapi dari mana kamu tahu Sisi nggak berubah? Sekarang kan dia tinggal bersama keluarganya. Sedikit banyak dia harus menyesuaikan diri. Sama seperti waktu dia tinggal bersama kamu. Wan, lupakan Sisi dan mulailah hidup baru. Saya nggak bisa ngelupain Sisi, Mbak. Saya mencintainya. Mbak tahu, justru karena itu Mbak takut. Sisi dan keluarganya berbahaya bagi keselamatan kita, Wan. Belajarlah dari pengalaman. Sayangilah jiwamu sendiri. Kalau kamu terlibat dengan Sisi, mau nggak mau masalah Sisi dan keluarganya jadi tanggunganmu juga. Mbak nggak pengen kepalamu pecah kena pukul atau ketabrak mobil. Tanpa Sisi masalah kita udah seabrek-abrek. Nggak usah ditambah dengan masalahnya, Wan. Gue yakin Sisi ada di rumah Heru. Kalau itu juga gue tahu. Kalau lo tahu, kita nungguin apa lagi? Biar gue beresin tuh anak. Jim, pakai otak lo. Di sana ada Tobi. Dia pasti ngenalin kamu biarpun kamu pakai topeng 5 lapis. Ya udah, tunggu sampai anak itu pergi. Susah banget sih. Sekarang ini mereka pasti lebih hati-hati. Kegagalan kamu membuat semua rencana kita berantakan. Tahu? Lu udah mulai kayak malu, mulai nyalain gua. Kenyataannya kan memang begitu, Jim. Lu harus mengakui kalau lu gagal. Ya, mungkin omongan mama benar. Kalau lu laki-laki yang gak bisa diharapkan dan tidak bisa apa-apa. Ayo pukul kalau berani. Pukul, lu pasti berurusan sama polisi. Gua bunuh lo kalau berani-berani ngehina gua. Ayo bunuh. Ayo bunuh kalau lu berani. Lu pikir lu bisa hidup tanpa gue? Hah? Lu pikir mayat gue gak bakalan bisa cerita? Hah? Ayo bunuh. Bunuh. Bukan cuma mama yang tahu tentang hubungan kita, Jim. Kalau terjadi apa-apa sama gue, lu yang pertama dicari. Lu mau menghabiskan sisa umur lu di penjara? Dalam penjara banyak orang yang lebih jahat dari lu, lebih berani dari lu, dan lebih nekat dari lu. Dan juga mereka suka cowok manis kayak lo. Ingat, Jim. Jangan coba-coba main-main sama gue. Dona, maafin gua. Dona tunggu, Dona. Wan, makan dulu, Wan. Kamu terlalu banyak ngelamun. Jangan mikirin Sisi terus. Terus kita mau ngapain di sini, Mbak? Di sini nggak ada apa-apa. Kerja kita makan tidur. Bosen tau nggak, Mbak?
Minggu depan kita ke Bandung. Kita mulai hidup baru di sana. Ada temen Mbak yang janjiin kerjaan. Mbak, Mbak bilang pernah ke rumah Sisi kan? Bukan rumah Sisi, rumah omnya. Kenapa sih nanya-nanya? Nggak apa-apa. Emang nggak boleh? Mbak pernah dikenalin sama saudara-saudaranya. Makanya itu Mbak berani ngomong kalau mereka itu bukan tingkatan kita. Tobi, adiknya Sisi, pernah ngasih kartu nama, alamat, nomor telepon. Rumah mereka gede dan bagus. Udah deh, sebaiknya lupain Sisi. Jangan cari penyakit. Mereka kan baik sama Mbak karena mau nganter Sisi pulang. Kalau enggak juga mungkin sikap mereka lain. Udah yuk, makan dulu. Kami belum sempat menanyai Indri, karena semalam dia tidak masuk. Harusnya dia masuk. Nggak tahu kemana tuh anak. Kenapa saudara tidak mencari di rumahnya saja? Sudah, tapi rumahnya kosong. Pak Debio punya kan berkas lamaran Indri? Ada. Boleh saya melihatnya? Mungkin di sana dia mencantumkan alamat kota asalnya. Baik, tunggu sebentar. Tin, tolong bawa berkas lamaran Indri kemari. Ya, terima kasih. Ini Pak berkasnya. Berikan pada Pak Tobi. Terima kasih. Saya sendiri tidak tahu apakah Indri menuliskan alamat kota asalnya. Ini ada kok. Di daerah Cisarua. Apakah saudara akan mencari ke sana? Mungkin. Kenapa sih Kak Sisi nggak diajak sekalian aja Kak Tobi? Rahasia dong. Pakai rahasia-rahasiaan segala. Kenapa sih? Kasih tahu dong. Kejutan. Ini merupakan sebuah kejutan. Nah, kalau kasih yang kita bawa ke sini kan nggak lucu. Tapi kalau Wawan yang kita bawa ke sana, pasti nanti rame. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Selamat siang, Mbak. Siang. Siang loh. Kok bisa-bisanya sampai kemari? Iya, nggak percaya kan?
Boleh kita masuk? Boleh, silakan. Ya. Silakan duduk. Ya. Saya mengira membawa Wawan kemari adalah jalan yang terbaik. Mereka lebih baik pisah sekarang daripada nanti. Kamu nggak suka dengan Sisi? Oh, bukan itu. Terus alasannya apa? Mereka bukan pasangan yang cocok. Saya tahu Wawan sangat mencintai Sisi. Tapi saya takut Wawan patah hati. Saya nggak ingin Wawan kecewa. Hubungan mereka akan menimbulkan masalah. Dan mereka bukan pasangan yang sepadan. Seumpamanya Sisi mau, belum tentu keluarganya setuju. Kalian lihat sendiri kan keadaan kami. Kamu keliruin. Saya ini adalah keluarga dekatnya Sisi. Saya adiknya Sisi, adik kandungnya. Dan saya tidak keberatan punya kakak ipar Wawan. Saya juga nggak keberatan kok. Benar? Iya. Sekarang Wawan di mana? Ada di dalam. Saya mau ngomong sama dia. Dia masih tidur, belum bangun. Tapi sebentar ya. Wan? Wawan? Wan? Bangun Wan, udah siang nih. Wan? Ada tamu dari Jakarta nih. Wawan? Wan? 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 Wawan pergi. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Pak Tobi? Pak Tobinya sedang keluar. Saya Herman Ginting dari Medan. Saya rekanan bisnisnya Pak Tobi. Begini, saya perlu sekali bicara dengan dia. Kira-kira di mana saya bisa menjumpai dia ya? Kebetulan Pak Tobi lagi keluar kota. Mungkin nanti sore baru pulang. Sayang sekali. Padahal ini sangat penting. Bisa bicara dengan Pak Heru, Bu Santi atau putranya? Aduh, kebetulan Ibu Santi dan Pak Heru sedang keluar negeri. Dan saat ini putra-putrinya juga sedang keluar tuh, Pak. Ya sudah, sampaikan salam saya saja kepada mereka ya. Oh maaf, dengan siapa saya bicara? Sisi. Saya Sisi. Oke. Terima kasih ya Non Sisi. Kembali. Sisi, bangun Sisi, Sisi.
Sisi! Bangsat. Dia lagi. Perempuan sama bangsat. Dona, Marah, Sisi, Santi, semua bangsat. Semua cewek yang bangsat. Bangsat. Ya. Selesaimu, ha? Ya, selesai. Aja. Waktu itu saya ke rumah sakit bersama Tobi. Saya kaget ketika melihat kamu nggak ada di ranjang. Saya kira kamu... Mati. Sis. Saya nggak ingin mati sebelum ketemu sama kamu. Waktu saya sadar, yang saya ingat hanya kamu, Sis. Ya, tapi Mbak Indri buru-buru ngajak keluar dari rumah sakit hari itu juga. Sebenarnya saya bingung, Sis. Apa yang diomongin sama Mbak Indri tentang masa depan kita mungkin benar. Jangan ngomongin lagi, Wan. Saya nggak peduli dengan harta yang bakal saya terima. Saya rela kehilangan semuanya, asal kamu bisa pulih kembali. Saya merasa bersalah kalau terjadi apa-apa. Karena bagaimanapun juga kamu sakit gara-gara saya. Tapi kan sekarang keadaannya sudah berbeda, Sis. Saya telah sehat dan kamu sudah kembali sama keluarga kamu. Tempat yang cocok buat kamu bukan di sini. Enggak, Wan. Justru di tempat inilah saya merasa aman dan merasa terlindungi. Kalau saya boleh memilih, menjadi anak orang kaya tetapi harus mengalami hal yang saya alami, atau menjadi orang biasa tetapi merasakan kedamaian, saya akan memilih yang kedua. Kamu sanggup hidup melarat? Wan, selama ini saya belum pernah merasakan hidup berkecukupan. Sejak kecil saya menjadi gelandangan, jadi pengamen. Kamu tahu kan? Terima kasih ya, Sis. Ampun, Wan. Apa-apaan sih kamu ini? Aduh. Maaf, Mbak. Saya pikir siapa? Masuk, Mbak. Mbak tahu dari mana kalau saya di sini, Mbak? Kemana lagi kamu kalau nggak ke sini? Mana Sisi? Ada. Duduk deh, Mbak, duduk. Bentar, Mbak ya. Sis. Sebaiknya kamu mengantar Sisi pulang, Wan. Tobi nggak keberatan dengan hubungan kalian.
Tapi bagaimana kalau mereka berubah pendapat, Mbak? Enggak. Sih, sebaiknya kamu pulang. Tobi pasti udah bingung saat ini. Ya. Kak Sisi. Kak Sisi. Mana sih? Kak Sisi. Ada di kamarnya kali. Mungkin. Mama, Papa. Saya mau aman sekali. Kabar Tom? Baik, Tante. Om, Tante, kapan datang? Barusan kita nggak sempat kasih kabar. Tadi kamu teriak-teriak nyari siapa? Kak Sisi. Oh ya, mana dia? Ada kan, Pak? Kak Sisi kan udah pulang, Mah. Iya, tapi mana? Loh, emangnya nggak ada? Semenjak kita pulang tadi nggak ada siapa-siapa ya, Ma ya? Masa sih? Iya. Benar, Sisi udah pulang seperti yang kamu bilang lewat telepon. Bener, Tante. Selama Tante dan Om di Amerika, saya, Tori, dan Sasa terus nyari Kak Sisi lewat Wawan. Akhirnya kita bisa ketemu. Iya. Tapi mana? Mana Kak Sisimu itu? Sejak tadi siang, kami berdua pergi ke Cisarua untuk menyusul Wawan. Tapi sebelum berangkat, Kak Sisi masih ada kok. Wawan mencintai Kak Sisi, Om. Kalau Kak Sisi sama Wawan, kita nggak perlu khawatir. Kamu tahu mereka pergi kemana? Justru saya nggak tahu. Tempat tinggal Wawan kamu tahu? Tahu, Om? Kita susul, Ma? Apa papa nggak capek? Nggak apa-apa. Selamat malam, Om, Tante.
Kemana aja kamu selama ini? Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Ceritanya panjang, Om. Tante. Tapi belum cerita. Om, Tante, ini Wawan dan ini yang mengantar Kak Sisi pulang. Oh iya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Wawan ya. Indri. Terima kasih. Kita duduk di sebelah situ aja. Ya, iya. Ayo, silakan, Ma. Bener, kalau bocah itu nggak ada, Sisi pasti udah gue bawa ke sini. Lu mabuk, Jim. Sudah berapa kali gue bilangin, jangan datang ke sini dan jangan dekati mereka. Lu bisanya cuma bikin kacau aja. Gue cuma mau nolong lu, Dona. Gue pengen lihat lu jadi orang kaya. Kita semua jadi kaya. Bohong. Siapa yang nyuruh lu datang ke sana? Hah? Nggak ada, Dona. Gue cuma mau nolong lu. Siapa yang nyuruh lu datang ke sini? Lu marah sama gue. Iya, jelas gue marah sama lo. Karena lo nggak ngikuti semua perintah gue. Semuanya rusak, semuanya kacau gara-gara lo. Sekarang pergi. Lu ngusir gue. Pergi. Kalau mama datang, baru tahu rasa lo. Gue cinta sama lo. Lu harus pergi sama gue. Kita bisa beresin Sisi berdua. Kita nggak butuh mama lo. Pergi. Nggak bisa, Dona. Lu harus pergi sama gua. Lu mabuk, Jim. Kalau lu nggak mabuk, gue mau ikut sama lu. Gua nggak mabuk. Gua nggak pernah mabuk. Gue demen banget kalau lihat lu lagi marah. Ayo kita pergi. Daripada lu marah-marah, lebih baik kita pergi senang-senang. Kita pergi bersama-sama, ya? Lepasin, Jim. Lepasin. Kenapa kamu? Hah? Bangsat kamu. Lepas. Lepasin. Kamu? Lu harus ikut gua. Lu harus ikut gua. Kita bisa beresin Sisi. Kita akan kaya raya. Lepasin aku. Lepasin, bangsat. Kamu laki-laki nggak bisa diharapkan. Gua udah bilang, jangan pernah menghina gua. Jangan pernah menghina gua. Bangsat lo, Jim. Gua udah bilang, gua bisa beresin semua masalah. Termasuk lu. Sudah, Jim. Jangan. Mampus lo. Gua udah bilang, jangan pernah menghina gua. Jangan pernah meremehkan gua. Jangan dibuka gua, saya. Jangan kamu ganggu anak saya. Apa nih? Apa? Ayo, lawan. Lawan. Apa nih? Mari, sini. Dona sayang, ini mama sayang, bangun sayang. Dona, ini mama. Kamu selamat sayang, kamu nggak apa-apa. Dona bangun sayang, bangun Dona, ini mama sayang. Kamu selamat, kamu nggak apa-apa. Dona, sayang, ini mama sayang, tenang sayang, kamu nggak apa-apa. Kamu selamat, bangun sayang. Kamu nggak apa-apa sayang, bangun sayang. Kamu selamat. Kamu nggak apa-apa.
Mama udah beresin semuanya. Dia nggak akan ganggu kamu lagi.